Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan calon guru maupun guru baru? Tentunya menjadi kebanggaan buat kita sebagai seorang tenaga pendidik manakala kita dapat melihat para peserta didik berprestasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Begitu juga keberadaan kita sebagai seorang guru yang juga menjadi mitra terbaik buat para rekan-rekan guru yang lain, karena kita dapat mengantarkan sekolah menjadi sekolah yang bisa memfasilitasi para peserta didik untuk meraih sebuah prestasi maupun impian. Rekan-rekan calon guru maupun guru, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai asesmen kompetensi minimum. Dalam hal ini, kita sebagai seorang guru tentunya akan melihat jauh ke depan bagaimana sebuah paradigma pendidikan berubah secara signifikan, apalagi melihat prosesi teknologi informasi yang begitu drastis, sehingga sebagai seorang tenaga pendidik kita dituntut untuk juga mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya teknologi memungkinkan kita untuk belajar tanpa ada batasan dan tempat. Hanya ada beberapa hal-hal yang tentunya menjadi sebuah kendala, dan ini merupakan sebuah kupasan yang harusnya dapat diselesaikan oleh pihak sekolah. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian sebuah kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas diri dalam berprestasi secara positif di masyarakat. Tentunya juga dituntut kontribusinya. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur di dalam AKM. Yang pertama yaitu literasi membaca dan literasi matematik atau numerasi. Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis yang sistematis, keterampilan bernalar, menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilih serta mengolah informasi. Analisis kompetensi minimum atau AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar hanya penguasaan konten, di mana pada evaluasi sebelumnya dalam bentuk ujian nasional, para peserta didik hanya berfokus pada mata pelajaran tertentu yang di-UM-kan, sehingga seolah-olah mengabaikan untuk materi pelajaran yang lain. Di dalam asesmen kompetensi minimum, maka siswa akan digali dengan konsep penggalian yang paling mendasar dari masing-masing peserta didik, sehingga nanti di situ muncul adanya kelas sesuai dengan kemampuan level 1, level 2, di mana peserta didik diawali dari mengetahui, kemudian sampai bisa menyebutkan, memilah, memberikan informasi kepada orang lain, sampai bagaimana peserta didik dalam kehidupan sehari-hari mampu mengaitkan apa yang diterima dari Bapak Ibu guru pada kehidupan
sehari-hari. Ini salah satu tujuan analisis asesmen kompetensi minimum. Bagaimana sebuah sistem pembelajaran ini dapat berjalan dengan tanpa mengabaikan individu masing-masing. Karena masing-masing peserta didik tentunya mempunyai bakat dan peminatannya. Dari kompetensi yang mendasar ini yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk perbaikan di level berikutnya atau kelas berikutnya. Sehingga di asesmen itu dilakukan di kelas 5 untuk jenjang SDMI, kemudian di kelas 8 untuk jenjang SMP MTS, kemudian di kelas 11 untuk jenjang SLTA. Sehingga di situ masih ada kesempatan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Harapannya dengan adanya AKM, maka sekolahan dapat memetakan kemampuan para peserta didik untuk mempersiapkan di jenjang berikutnya. Baik itu sekolahan mempersiapkan secara individual untuk para peserta didik maupun sarana dan prasarana yang dimilikinya, sehingga target dari sebuah pendidikan dapat terwujud dengan adanya perubahan-perubahan sistem pendidikan yang seperti ini. Tentunya diharapkan akan menjadi lebih baik lagi pola pendidikan dan nilai manfaat dari sebuah prosesi pendidikan. Demikian sedikit mengenai asesmen kompetensi minimum yang mana dapat menjadikan gambaran untuk para calon guru maupun guru muda untuk mempersiapkan diri bagaimana galian prosesi di dalam sebuah asesmen kompetensi minimum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagikan kepada rekan guru yang lain. Barangkali membutuhkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.